Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan informasi tentang uraian manusia itu sesungguhnya adalah dua dimensi. Kali ini penjelasan manusia dua dimensi itu kita lihat dari yang wujud dan yang tidak wujud. Yang wujud inilah dimensi dunia, karena semua yang ada di dunia ini adalah wujud, dapat di-connect atau dapat berinteraksi dengan panca indera manusia atau terkoneksi oleh panca indera manusia. Nah, yang wujud ini dapat kita lihat oleh panca indera kita, dapat kita rasakan, sehingga yang wujud ini jelas nyata adanya. Kemudian yang namanya wujud di dalam diri manusia adanya bernama jasmani. Jasmani ini wujud manusia. Inilah dimensi dunia. Kemudian di dalam jasmani atau manusia itu ada dimensi yang tidak wujud, ya, berupa metafisika atau gaib atau tidak nyata, berupa gelombang. Nah, jasmani ini adalah alat baca yang wujud secara virtual, dan ada di jasmani ini yaitu yang berupa gelombang, yaitu akal. Akal ini adalah dimensi yang tidak wujud, berupa gelombang. Dan akal ini adalah alat baca gelombang yang berupa gelombang dibaca oleh akal, yaitu sesuatu yang tidak wujud, yang tidak nyata atau metafisika. Nah, keduanya, jasmani atau badan yang wujud di manusia dan akal yang ada di manusia, itu adalah alat baca dunia. Jadi alat baca dunia berupa gelombang adalah akal, dan alat baca dunia yang wujud yang virtual adalah jasmani atau panca indera yang wujud. Nah, itu alat baca dunia. Nah, jasmani mempunyai dua unsur alat baca atau dua dimensi. Itu seperti itulah manusia. Nah, ada lagi yang inti daripada bagian unsur manusia itu, dimensinya yaitu dimensi tinggi, dimensi yang metafisik, tidak nyata, gaib, yaitu rohani manusia.
Jasmani dan akal yang alat baca dunia itu akan bisa berfungsi jika ada rohani di dalam diri manusia atau jasmani itu. Jika tidak ada rohani, maka jasmani atau badan manusia serta akal lumpuh, mati, tidak berfungsi karena tidak ada unsur inti, unsur yang sangat tinggi, unsur yang menguasai, unsur yang menggerakkan, unsur yang menghidupkan jasmani dan akal manusia. Nah ini. Nah, di dalam diri manusia ada unsur inti yaitu rohani. Dia bersemayam, unsur itu bersemayam di dalam diri manusia, tempatnya di kolbu atau di hati. Nah, itu adalah alat baca akhirat. Rohani itu alamnya akhirat. Rohani adalah dari Sang Maha Rohani, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimensi rohani lebih tinggi dari dimensi jasmani atau dunia. Maka manusia harus berpikir dan merenung bahwa rohani itu dimensinya tinggi di atas dimensi jasmani dunia. Nah, sedangkan rohani itu dari Sang Maha Rohani yang dimensinya lebih tinggi lagi, yang tak terjangkau. Nah, manusia kebanyakan di dunia ingin mengetahui tentang kekuasaan Tuhan, kesucian Tuhan, kekuasaan dan juga banyak lagi yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi perenungan, bagaimana caranya manusia tersebut bisa masuk ke alam akhirat, tempat bersemayamnya rohani. Nah, itu harus ada cara, teknik, dan metodologinya, dan harus ada gurunya, juga ilmunya. Ilmunya ilmu rohani, gurunya guru rohani. Kalau tidak ketemu guru rohani dan belajar serta praktek di ilmu rohani, tidak mungkin kita bisa kembali kepada Sang Maha Rohani, rohani kita, dan kita nggak bisa masuk alam akhirat. Antara dunia dan akhirat itu ada batasan. Jika manusia meninggal pun itu tidak bisa rohaninya kembali ke alam akhirat karena ada batasan. Rohani manusia sudah diturunkan ke dunia oleh Tuhan dan harus kembali, itu pun harus ada yang menuntunnya, yang memberitahunya, yang mengetahui cara, jalan, teknik, dan metode. Ibaratnya sebagai penuntun, sebagai penghubung, sebagai panutan pada diri kita untuk bisa kembali ke akhirat atau rohani kita kembali kepada Sang Maha Rohani. Seperti itu. Saudara-saudaraku yang beriman, renungkanlah akan diri kita sebagai manusia yang
Diri kita sebagai manusia ada dua dimensi. Dimensi jasmani bila pada saatnya akan kembali kepada yang wujud atau asal muasal daripada jasmani ini diciptakan, dibuat, dan rohani jika tahu jalannya akan bisa pulang ke paha rohani. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewati batasan akhirat, yaitu alam barzah. Jika nanti manusia itu meninggal, jasmaninya, batas ambangnya, batas waktu hidup di dunia, rohaninya tidak bisa pulang. Itulah saudara-saudaraku yang beriman, mari kita merenung, mari kita berpikir bagaimana rohani kita bisa pulang kembali kepada Sang Maha Rohani, Sang Pemilik Rohani. Perlunya mencari guru rohani dan ilmu rohani di zaman ini sekarang juga. Jangan menunggu mati atau meninggal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perenungan, pencerahan untuk kita semua. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Mari kita bersama-sama berjuang untuk bergerak mencari guru rohani dan praktek ilmu rohani. Ini tentang Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk umat manusia sedunia.